satu halaman satu hari. Nah, jadi sarannya beliau waktu kita pelatihan tahfiz itu dalam jangka 20 hari itu ada yang menghafal sampai 2 juz dalam 20 hari. Nah, caranya seperti apa? Beliau cara menghafalnya adalah sedikit demi sedikit. Jadi waktu di sana itu karena pelatihannya singkat 20 hari, jadi menghafalnya itu 1 ayat per 2 jam. Jadi 1 ayat per 2 jam, sehingga dalam 24 jam yang dihafal itu adalah 12 ayat. Tapi untuk diterapkan setiap hari, beliau lebih mensarankan untuk kita menghitung dalam waktu sholat. Kalau kita bisa hafal dalam 1 ayat dalam 1 sholat, jadi kalau habis sholat jangan langsung tinggalkan tempat. Jadi duduk dulu, hafal dulu, ulang-ulang dulu, alif lam mim. Itu saja. Ya, duhur, asar, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, diulang-ulang sampai hafal. Nah, 2 ayat. Jadi kalau hitung-hitungannya, kalau kita istiqomah konsisten 1 ayat setiap habis sholat itu 5 ayat sehari kali 30 hari 150 ayat, hampir 1 juz sebulan. Jadi kalau ada yang mendaftar dalam binaan Pemda, kalau dalam setahun tidak bisa selesaikan minimal 5 juz atau 10 juz, kami timbulkan pertanyaan. Makanya mungkin ada sebelumnya yang masuk binaan Pemda, kemudian kita gugurkan tahun berikutnya karena target tidak memenuhi. Sementara kalau kita berpikir efektif, kalau dia dibina dengan sebaik mungkin 1 ayat saja sesudah sholat, jangankan anak didik, kita saja yang sudah dewasa bisa Pak kita coba masing-masing nanti kalau di bulan puasa. Nah, 1 ayat setelah sholat, jadi kita tidak bergeser dari tempat duduk sebelum menghafal 1 ayat. Habis duhur, habis asar, maghrib, isya, subuh. Itu 1 ayat saja sudah 150 ayat dalam sebulan. Bagaimana kalau kita naikkan 2 ayat sesudah sholat? Nah, 1 hari 10 ayat. Kali 30 hari 300 ayat kita hafal, kurang lebih 1 surah Al-Baqarah. Subhanallah. Ya, jadi mereka di Palestina metode-metode Gaza itu seperti itu caranya. Jadi tidak heran ketika mereka lari-lari berkurang, tetapi sudah tahfiz. Karena kenapa? Setiap waktu sholat mereka tidak tinggalkan kalau dia tidak hafal 1 ayat atau 2 ayat. Nah, itu yang disampaikan metode Gaza namanya. Kemudian yang berbeda dengan metode kita dengan mereka di mana saja bisa murojaah. Silakan cari tempat di mana saja yang memang memudahkan untuk menghafal. Nah, kita terkadang selalu memaksakan, misalnya harus di masjid atau harus di tempat ini, tetapi mereka berbeda. Nah, karena mereka silakan cari tempat yang di mana saja kamu memudahkan menghafal. Kalau dengan baring-baring engkau memudahkan menghafal, silakan baring. Kalau duduk memudahkan menghafal, silahkan dulu. Itu caranya dia. Jadi bagaimana membuka kesadaran santri atau orang-orang bagaimana memudahkan menghafal. Karena menghafal itu tergantung sugesti pikiran. Kalau kita anggap mudah, insya Allah mudah. Kalau anggap susah dari awal, insya Allah susah itu. Ya, jadi semuanya tergantung dari perasaan kita. Insya Allah kalau kita menganggap mudah dari awal, insya Allah akan dimudahkan. Makanya itu Syekh menggambarkan bahwa kita bisa lihat perbedaan dengan orang yang menghafal 1 halaman langsung dengan orang yang menghafal ayat per ayat. Sehingga tidak salah program ada yang pernah mencetuskan one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Ya, jadi menurut kami menghafal Al-Quran itu semua umur bisa. Kalau metode itu yang kita pakai. Karena terkadang orang mengatakan, tapi tidak, ini sudah terjawab sama Pak Asisten 3, Pak Idris. Beliau sudah hafal 5 juz. Metodenya one day one ayat, 1 ayat saja setiap hari, 1 ayat sehari. Kalau kita konsisten 1 ayat sehari, 1 ayat sehari, 1 bulan saja kita hafal 30 ayat. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Insya Allah kalau kita duduk dan serius, nah, sudah dijawab bahwa Al-Quran itu akan mudah untuk kita hafal. Nah, itulah salah satu bentuk peranan pemerintah daerah Kabupaten Kota selalu mencari
jalan bagaimana agama di Kolak Utara ini atau khususnya agama Islam itu berkembang pesat. Terutama kita lihat sekarang perkembangan pondok tahfiz di Kolak Utara bagaimana pesatnya. Kemudian dulu juga kita ada program pengiriman santri di bidang kaligrafi Al-Quran. Kita kirim ke awalnya lakukan pelatihan langsung dari pondok pesantren kaligrafi Al-Quran yang ke Sukabumi untuk mengadakan pelatihan. Tapi hasil pelatihan pada waktu pelaksanaan MTQ belum masuk dalam 3 besar. Oleh itu kita mengambil inisiatif untuk mengirimkan langsung ke pondok pesantren kaligrafi Al-Quran di Kota Sukabumi. Pada saat itu Bapak Bupati manggil kami bagaimana solusinya ini untuk kaligrafi. Jadi kita tawarkan bahwa salah satu jalannya adalah kita harus kirim siswa atau santri yang berbakat ke Jawa. Ada namanya pondok pesantren kaligrafi Al-Quran Sukabumi. Beliau bertanya berapa biayanya. Nah, setelah dihitung itu beliau putuskan kirim 4 orang setiap tahunnya. Jadi 2017 sampai 2020 itu kita kirim 4 orang per tahun untuk menimba ilmu kaligrafi Al-Quran. Nah, salah satunya di sini ada daerah bagian sini, utara daerah itu daerah Pakue atas nama Muhammad Nabil yang sekolah di Man 1. Dikirim untuk menekuni kaligrafi bagian hiasan. Dan di sana kaligrafi ada macam-macam, ada kontemporer, ada naskah, ada hiasan, ada dekorasi. Jadi kita kirim sesuai dengan cabang-cabang yang ada. Nah, dari hasil itu setelah kembali alhamdulillah sekarang yang paling ditakuti di provinsi untuk cabang lomba kaligrafi adalah Kabupaten Kolaka Utara. Ya, jadi itulah hasil daripada perhatian dari pemerintah daerah dalam pengembangan khususnya di bidang keagamaan. Jadi saya kira seperti itu. Karena kalau kita melihat dari perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara, mungkin kita bisa banding-bandingkan dengan kabupaten lain. Di kabupaten lain belum ada yang kami dengar bahwa ada betul-betul yang khusus dijadikan binaan Pemda Kabupaten Kolaka Utara yang setiap bulannya ditanggung insentifnya oleh Pemda. Tidak apa-apa, mungkin saya sampaikan sedikit yang ditanggung oleh Pemda itu insentifnya untuk pembinaan tahfiz dan tilawah itu setiap bulannya ditanggung Pemda 2 juta per bulan. Di tempat lain Pak tidak ada yang sebesar itu yang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jadi suatu kesyukuran bagi kita karena setiap program keagamaan yang kita usulkan untuk pendanaan selalu direspon dengan cepat, direspon dengan baik oleh pimpinan kita, dan semoga kedepannya cita-cita kita untuk menjadikan masyarakat madani itu seperti misalnya nanti ada semoga bisa tercapai setiap desa itu memiliki misalnya 1 hafiz 1 desa, setiap kecamatan sudah ada pembinaan tahfiz, sudah ada pembinaan tilawah. Pemerintah daerah tetap meminta dukungan daripada masyarakat khususnya para mubalik supaya kita sama-sama bekerja sama untuk mengembangkan daerah kita khususnya di bidang keagamaan. Jadi silakan kita berinisiatif dalam mengembangkan bidang keagamaan. Kalau itu perlu dukungan dari pemerintah daerah, silahkan koordinasi di bagian Kesar Sejak Kabupaten Kolaka Utara, khususnya misalnya pada bantuan-bantuan pembangunan masjid atau pembangunan musola. Karena terkadang yang menjadi kendala, terkadang kita survei di desa masing-masing, ada masjid yang masih butuh rehab, tapi kita tanya kenapa tidak masukkan proposal, karena tidak tahu, tidak bisa diurus, tapi memang tidak tahu buat proposal. Jadi silakan datang kalau misalnya kendalanya seperti itu, silakan koordinasi bagian Kesra. Insya Allah selalu kita bantu, kasih contoh bahkan file langsung, file bentuk file proposal sehingga bisa dimasukkan saja. Termasuk kita punya imam-imam kecamatan yang untuk koordinator setiap kecamatan supaya kegiatan-kegiatan
keagamaan berjalan di masing-masing kecamatan. Sekir seperti itu, pemerintah daerah Kolak Utara itu hanya sebagai fasilitator saja, koordinator. Selebihnya tetap dikembalikan kepada kita masing-masing, khususnya para mubalik sebagai ujung tombak pengembangan keagamaan di Kabupaten Kolak Utara. Sekian. Sebagai penutup, kami hanya menyampaikan pesan dari atasan, dari mewakili pemerintah daerah Kabupaten Kolak Utara. Jika pada saatnya nanti melakukan ceramah Ramadan atau bertugas sebagai mubalik, sekiranya yang pertama adalah menyampaikan sesuatu tidak mengundang kontroversi. Jadi silakan sampaikan yang kira-kira tidak koridor kita, karena kita selama ini sudah melihat memang hasil dari yang ada. Kemudian yang kedua adalah tadi dalam rangka pencapaian masyarakat Madani, dimulai dengan ASN Madani, dan sekarang alhamdulillah ditingkatkan lagi ke sudah beberapa tahun terakhir ini, beberapa periode tentang pengangkatan pemilihan kepala desa diwajibkan untuk harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama untuk bahwa calon kepala desa tidak boleh tidak tahu mengaji. Peruntukannya adalah kalau tidak ada Pak Imam, ya Pak Desanya kita dorong. Yang menjadi persoalan kalau lebih dulu Pak Desanya tidak ada. Harus kompak si Okam itu Pak Desa juga Pak Imam. Nah ini persoalan. Nah, makanya tadi itu ada yang diskresi juga oleh Pak Kawat Desra bahwa ya sebaiknya nanti kalau ada pelatihan pelatihan imam jangan selalunya imam terus atau imam yang sudah pintar dibawa. Nah, kenapa imam yang sudah pintar ini kita latih? Nah, jangan sampai ya dikirim nama pakai sini kori dalam itu. Bukan seperti ke mereka mau dilatih. Karena kata pun itu Pak, imam yang terlatih dan yang tidak terlatih. Kalau semua masuk, saya biasa masuk di masjid, sehingga di masjid kemudian saya dengarkan imamnya, dia nanti juga kepala dia kalau sesuai tentara. Saya bukan orang, saya tidak pintar, tapi hanya pintar menilai. Nah, saya kan penonton. Ini namanya penonton ya, menonton di Pagolos. Kita pasti lebih pintar daripada Maradona, lebih pintar daripada Messi. Apalagi tamu kerjala belum tentu lebih biasa gol. Tapi itulah karena kita menonton ya, kita lebih pintar menilai. Tapi belum tentu kalau disarankan bisa. Dan tapi namanya imam kan susah, tidak gampang menjadi imam. Makanya kan diberikan keistimewaan oleh Rasulullah, oleh agama, oleh Allah tentang orang yang menjadi imam. Itu diberikan keistimewaan tersendiri bahwa memang dia dijadikan imam untuk menjadi pemimpin, untuk diikuti. Itu kan keistimewaannya. Karena ya terkadang imam dia karena terlatih, tidak pernah terlatih biasa tuh kan ada imam Pairo. Entah di kelas 5 atau kejadiannya surah Yasin apa mengukur Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ya letu Fatihah. Nasiratin mustaqim siratal ladzina yang biasa tuh jadi begitu tidak gampangnya jadi imam. Terkadang waktunya pengukuran wal asri letu apa baca pada alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini kalau tawasul bisa pada waktu ini sejak bulan nunang. Jadi yang penonton di belakang makmum ini tahu salah nih. Biasa justru kuliah pengukur sisa itu sih diletu macamnya kok. Wala nabi ma'abatu wala antum abidun ma'abud wala nabi ma'abatu wala antum abidun ma'abud. Untuk ke makmum menghafal makanya ada pembantu imam. Yang kedua pembantu imam ya, itu ngambil pembantu imam nih paling tidak di sisi sebelah kanannya atau di belakangnya imam ya, kupul maka imam ini lupa dulu. Nah itu seperti itu pembantu imam mesti supaya ada. Jadi kalau misalnya tak putar di Pak Imam di kuliah apa tuh dimulai lakum. Yang penting mana di semua teman-teman sampai iman itu sendiri yang terlatih lakum dinukum waladhdallin. Para antara imam dan imam pembantu di Kabupaten terlatih. Makanya alhamdulillah Pak Kabagesa sudah. Atau terkadang justru kata imam terkadang itu ma potong kompas. Misalnya pulau Ausra di Palak, misalnya mahal, misalnya kasih, misalnya wakaf, paparan semua misalnya hasil, bisa hasad, itu sih.
Oke, waktu pulang surat kepala nggak muncul ada. Nah itu yang ini problema fenomena kita dapatkan di lapangan ada secara seperti itu. Yang kedua, imam bukan hanya dilatih untuk membaca menjadi imam di imam sholat, tapi imam dilatih menangani setiap apa yang ada di tengah masyarakat. Nah sebang itu imam ya lupa lebih lukma tangani kebutuhan masyarakat. Boti bawang ya otomatis dia melo. Nah itu ya, ini saya itu pak orang jalan, saya orang jalan jadi iseng situasi. Saya tahu itu, ini saya orang jalan dari ujung ke ujung ini, itu berkatnya di ini saya jalan pokoknya itu semuanya saya ada dapatkan dari keluhan masyarakat wajib. Susah info kaimat tapi apa nih? Loki manu, loki katomati terpasu juga gimana pura kasih sapa usah solihi juga namir pasan bawalnya itu namilu. Tapi pak puting wai nantinya memang alena dia juga dia picu itu tenjalina lo apa kali ini masalahnya. Kata Rasulullah semua persoalan dibahas dalam masjid, mulai dari persoalan ibadah mahdoh maupun ibadah di rumah, bahkan taktik strategi perang itu dibahas dalam masjid. Itu politik namanya dalam agama itu, dalam ilmu itu namanya saksi ya, itu ada siasi itu fikih siasi ada, politik itu ada taktik strategi perang dibahas di dalam masjid. Jadi bukan tapi yang namanya para politik praktis itu adalah jangan sampai di atas mimbar hidup nomor 1. Nah itu yang tidak boleh.